daring. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan PKH, itu tidak akan mendapatkan lagi nanti. Nggak boleh double payment. Muhammadiyah itu sangat-sangat akuntabel soal seperti itu. Kalau nanti double, ya harus dikembalikan. Itu masalahnya. Okay? Dan terus satu saja programnya. Kadang-kadang, maaf, tetangga sebelah yang sudah dapat bantuan, itu dia diusulkan lagi. Jadi satu orang bisa 4 bantuan. Nggak usah seperti itu. Dia makan kan hanya 3 kali. Kalau program YAPI ini kan 30.000 kali 30.000 kali 30 hari, kita itu kan sudah 900.000 kali 6 bulan. Ya 6 juta kurang lebih dapatnya per anak. Bayangkan kalau satu yang datang 6.100. Kalau 6.100 misalnya itu dapat semua data data valid yang tidak masuk dalam kategori PKH, berapa ratus miliar kita dapatkan. Muhammadiyah itu berkontribusi besar terhadap negara ini. Kalau negara punya program, ya harus kita ambil. Jangan merasa ini bukan harus kita ambil. Gak boleh sombong kita. Kita dilarang sombong. Makanya, mohon maaf. Mungkin karena doa dari orang-orang yang orang-orang lain gitu ya, sehingga kemudian di dinas sosial pun mengatakan Muhammadiyah itu sugih, merasa dibantu, yang dibantu itu yang lain. Akhirnya benar, dinas sosial itu menganggap Muhammadiyah nggak perlu dibantu, Pak. Kan seperti itu. Padahal Muhammadiyah punya kontribusi besar, nggak boleh terjadi. Makanya sampai-sampai Bu Menteri ini ditabung ya Mas uangnya. Loh, itu Bu Menteri sendiri bilang itu. Artinya apa? Kalau ditanangin dulu gitu, karena uangnya datangnya biasanya di akhir semester. Wajib. Tapi kan kami sudah terlanjur bilang pada itu. Muhammadiyah itu tidak pernah tergantung dengan siapapun. Muhammadiyah juga tidak pernah tergantung dengan pemerintah, termasuk kementerian sosial. Tapi kalau itu memberikan itu, kami bersyukur kita ditabung saja. Kalau mulai itu besar. Lah kalau kemudian 100 anak, kalau 100 anak kali 6 juta berapa? 600 juta. Hebat itu Pak. Keren sekali. Gagah betul kata Pak Anwarudin. Muhammadiyah itu apa namanya? Islam itu gagah. Ya, nyah dan tidak dermis. Oh iya, Islam bermajuan itu sama dengan Islam yang dibangun oleh Kiai Anwarudin. Gagah sekali Muhammadiyah, tidak pernah munduk-munduk, suka memberi karena nyah tadi, dan tidak dermes, tidak pernah minta-minta. Itulah jati diri Muhammadiyah itu. Keren toh? Harus bangga dengan itu. Mulai besok ya dengan rompi yang kita miliki itu, jangan pakai jaskan, jangan pakai rompi itu, kita terus ke bawah Pak. Kita terus ke bawah. Jemput itu yang di luar panti. Jangan hanya bangga dengan 20 orang anak, sudah 1 abad. Di panti 20 orang, 30 orang. Yang di sana di luar itu banyak sekali. Kita jemput Pak. Saya bayangkan Pak, kalau kemudian hari-hari setiap minggu 2 kali yang datang ke rumah-rumah ke panti kita itu banyak sekali orang-orang. Keren Mas. Tapi terutama di daerah kita Mas. Pati, Rembang, Bloro, Cepu itu. Saya di panti kami ini sudah ada makan besar-besar. Cuma mencari tokoh di sana tidak ada yang berani. Ada gereja Pak, yang di pinggir jalan itu. Kami punya 500 meter persegi yang strategis. Saya bilang Ibu, Mak ini nanti untuk tunggangan Mak ke surga gitu. Ini tidak usah. Kita buat masjid Pak. Kemudian nanti di sampingnya kita buat panti. Ya karena saya di Jakarta jadi di Kalimantan 12 tahun jadi nggak bisa. Nah sekarang ini saya minta bantuan teman di Blora. Ya, Mas Blora. Mas Yanau. Itu yang sambung itu kalau nanti dia dipastikan itu. Seperti itu Mas Abi. Pertama, yang kedua, monggo Mas. Kemarin di Boto Olah itu sama. Pak kalau tidak panti Pak, nggak ada yang mau nyumbang Pak. Tapi ya jangan terlalu besar. Jadi pantinya terus gede sekali, analisisnya kecil sekali.
MCC itu kecil sekali sama LKS. Itu apa? Tanya sama Kementerian apa? Kementerian Sosial. Itu kok kecil sekali LKS saya. Itu siasat katanya. Ya maksud saya pantinya dibuat kecil aja nggak apa-apa. LKS-nya MCC-nya gede, nggak apa-apa. Tapi menurut saya juga strategi saja. Karena memang umumnya orang sudah terlanjur tahunya adalah panti. Nggak apa-apa. Silakan Mas Amri, lanjut Mas. Mas Budi Manusul Zakat itu syarat dan nanti saya baca Mas, saya rasa nanti ditulis Mas, karena laporan dari Mas Budi tentang apa rajin menulis Mas, bukan Mas Budi ini. Mas saya rasa nanti saya baca Mas, tapi memang saya ingin gini, kita punya 9 standar, punya 7 standar untuk upgrading, ya. Salah satunya adalah tentang MKS itu perlu dijelaskan. Program ini salah satunya yang kami sampaikan kemarin. Ini isinya adalah tentang MKS, tapi juga perlu tentang pemahaman kita tentang beberapa ketentuan yang ada. Apa itu anak, apa itu lansia, apa itu difabel, itu penting. Kita sudah terbitkan fikih difabel, tapi kita mudah-mudahan kita masih menjelaskan disabel. Ya, Muhammadiyah nggak sepakat dengan itu, dan perjuangan Muhammadiyah hingga saat ini, meskipun dunia internasional PBB menganggap disabel. Kenapa kata disabel itu salah? Disabel itu sudah downgrade orang, itu sudah melakukan stigmatisasi, sudah menjadikan orang itu sudah nggak mampu. Kata dis itu data orang yang tidak mampu. Lah Muhammadiyah keren. Muhammadiyah itu menyebut difabel, different people. Kalau different people, orang yang berbeda, tapi dia punya kemampuan, dia masih punya semangat untuk menjadi mampu. Kan keren. Jadi growth mindset. Jadi mindsetnya, cara pandangnya sangat positif. Ini yang kita bantu. Muhammadiyah sangat positif. Karena Muhammadiyah harus bangga dengan Muhammadiyah. Percaya ya, Muhammadiyah itu hebat. Ya, nanti kita turun bareng-bareng. Nah, Mas Priyo, ini Mas Priyo, Wonosobo ya Mas. Kenapa sih lewat PBB? Mas Priyo, kami kan banyak keluhan. Pak, kenapa data saya hilang? Padahal ini sudah saya serahkan ke dinas sosial lewat pendamping sosial. Maaf, kalau pendampingnya dari tetangga sebelah gimana? Apa menjamin tuh? Kalau cara ini lebih baik, tempuh cara kita. Dan tidak ada satupun data tercecer. 6.100 itu adalah pendataan kita 3 bulan terakhir. Clear itu datanya. Dan data itu data penting dan data aman. Karena ada di dalamnya data-data tentang KTP, Pak. Jangan main diserahkan seperti itu. Kita amankan itu. Makanya kita lagi bangun sistem pendataan pasti. Jadi kalau suatu saat nanti Kementerian Sosial minta data, cukup dari data itu verified. Bagus banget. Kita lagi konsep serius tentang data. Karena kita jadi tahu siapa alumni kita. Ya, hari ini yang sudah keluar dari pagi sudah jadi apa? Itu harus ada data seperti itu. Nah coba sekarang, yang 50 tahun yang lalu kemana dia? Gak ada yang tahu. Padahal mereka harus dibangun, harus dirawat alumni itu. Untuk apa? Kembali untuk mati. Mungkin dia dulu kita zakati, hari ini mau zakat karena dia sudah sukses. Ya ini penting. Ini penting, Pak. Harus kita lakukan dengan cara itu juga, Mas Tri. Ya. Dan kedua, terima kasih Mas tentang akreditasi. Tentang sertifikasi, saya sepakat ya. Program sertifikasi itu kami sudah berkali-kali menyampaikan, surat kami itu sudah Juni. Sampai kementerian itu khusus untuk Muhammadiyah dibuat link sendiri. Dari total target 13.000 kalau salah, 13.000 sertifikasi pertama itu Bapak, itu hanya sekitar 1.000, kurang dari 1.000. Siapa yang mengisi? Muhammadiyah. Masalahnya adalah
yang ikut sertifikasi itu kok larinya semua ke relawan sosial. Saya ingin tahu masalahnya di mana. Kemarin saya lapor untuk akreditasi baru sekalian. Saya lapor akreditasi itu kepada Menteri. Ada 414 dari total 615 panti kita yang terdaftar. Sekarang sudah lebih 1.000 mas. Sudah lebih 1.000. Yang terdaftar dari 615 itu 414 belum terakreditasi. Yang baru terakreditasi adalah 201. Belum selesai saat bicara itu. Kementerian apa? Sampaikan. Mas Mariman, itu kesalahan Kementerian Sosial. Loh, ada apa sebenarnya? Akhirnya saya jadi ingat proses akreditasi itu hanya ada yang 10 menit, ditengok langsung dapat A. Leres gitu. Ada yang 3 bulan nggak terakreditasi. Nah, coba bayangkan. Ternyata kita baru tahu di situ tempatnya. Sudah sampai semua. Iya. Putra putri. Apapun kalau sudah akreditasi tentang perizinan, sudah itu sumber bulan apa sih? Bukan ya? Cuma alhamdulillah sampai salah program. Jadi terakhir ya? Ya, jadi Oktober itu saya Oktober. problem kita itu masalah awal yang sudah terakreditasi dari 204 dan 201 itu. Standar layanannya beda-beda. Yang namanya akreditasi itu sama standar layanan. Berarti benar ada yang numpang lewat karena target dari Kementerian Sosial itu sekian ribu, ya sudah sambil lewat sebuah target A, kemudian besok B. Loh ya Allah, kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sampaikan kepada beliau. Soal satu kabar lagi. Tapi Bapak semangat. Muhammadiyah itu akuntabel. Muhammadiyah itu punya integritas. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taqulu. Presisi antara kata dan perbuatan. Mohon maaf. Sekalipun kita dikuyau-kuyau seperti apa, mohon maaf, tidak pernah mundur sedikit. Tetap jalan, tetap kita hormat, tetap kita sabar dan ikhlas. Akhirnya dapat bentuk yang seperti ini. Ini kali pertama. Kalau nanti penyerahan dana sepenuhnya langsung di Mas Haidar itu, ini kali pertama dalam sejarah. Muhammadiyah dan perhatian khusus. Tahun dulu. Tapi plus. Karena Bu Menterinya orang Nasyiatul Aisyah. Kalau menterinya Ibu Aisyah seperti apa lagi? Coba, baru NL itu. Kira? Itu kira-kira. Nah karena itu strateginya sekarang, Mas, tidak usah punya ide dulu membuat panti baru. PP sudah minta tidak akan dapat izin membuat panti baru, izin operasional. Kenapa? Kosnya besar, gitu. Jadi repot, jadi ribut nanti. Tetapi yang pasti tidak ribut itu adalah kalau kemudian rumah kita sebagai pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, ketua LKSA, direktur apapun gitu ya, yang setiap minggu sekali, setiap minggu 2 kali, keramuhan anak-anak yatim piatu, anak-anak duafa di pengajian kita bersama orang tuanya, subhanallah, itu esensi dari Muhammadiyah itu. Gerakan dakwah jamaah itu esensinya di basis keluarga dan komunitas. Gak apa-apa rumah kita kecil, kita mesti teror. Gitu? Ayo Bapak semangat. Bandulnya sudah berubah dari institusi ke keluarga dan komunitas. Nah komunitas dan ajaran itu butuh kita. Kenapa perlu ada kemarin Bu kami sudah menolong orang. Ini penting Mas. Kemarin saya minta izin tambahan waktu 1 menit. Bayangkan, tiba-tiba 3 bulan yang lalu seorang janda telepon saya. Ini Bapak Ibu jangan
kasusnya ada negatif. 2 anak, ya, 2 anak telepon saya nggak ngerti, ya kalau dia telepon ibu-ibu. Ibu-ibu itu sudah datang di Jakarta, gitu, karena ada rujukan dari Sambas, Kalimantan Barat. Sambas Kalimantan Barat. Sambas itu banyak orang Jawa, tapi dia nggak Jawa, dia Kalimantan asli. Anaknya itu kanker sel darah putih, leukemia. Gitu. Lalu sudah di Jakarta, dia karena seminggu sekali setelah misalkan 2 hari di rumah sakit, dan dia minta untuk pulang. Lah dia nggak punya keluarga sama sekali. Kemana coba? Dan di Jakarta itu tidak mudah. Teleponlah kami, ya toh? Telepon kami. Lah saya ini kan memang bujangan. Istri saya di Kalimantan, LDR banyak sekali. Akhirnya apa? Mohon maaf, pesanan kamar di Muhammadiyah, di guest 300.000 per hari. Telepon Mas Izul, Mas sampai 3 hari untuk ibu ini sebelum nanti kami ke rumah singgah. Nah, kata rumah singgah, ide pasien RSPM, rumah singgah pasien Muhammadiyah itu, terutama di rumah sakit seperti Karyadi, Semarang, ya, kemudian rumah sakit Cipto Mangunkusumo, rumah sakit Harapan Kita, banyak orang keleleran seperti itu. Kemarin yang di Sarjito, Yogyakarta, ada RSPM yang sangat keren. Saya minta ibu-ibu nanti datang ke sana. Ini tanggung jawab kita sebagai orang Muhammadiyah dalam rangka membangun tadi. Ada orang sampai 15 bulan nggak pulang-pulang, Bu, karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, ditampung di situ. Tapi karena anak-anak muda yang mengelola, ya, anak-anak muda yang mengelola, masih muda, anak relawan sosial kita, Pak, yang di Yogyakarta. Akhirnya dia sediakan, dia beli beras ke setiap pagi, itu beli sayuran di pasar. Alhamdulillah setiap hari kok beli sayurannya banyak. Akhirnya ada dari pasar yang setiap pagi ngedrop sayur mayur, yang masak rata-rata yang sakit rata-rata ibu. Saya nggak tahu ya, banyak sekali yang ibu sakit. Jadi, kita mudah-mudahan kita selalu sehat gitu. Jadi hari-hari Bapak Ibu mereka masak sendiri, akhirnya mereka berkumpul. Sembuhnya dia lantaran yang semuanya Allah Ta'ala. Karena komunikasi dengan dia, sesama yang sakit, dia bisa, keluarganya bisa bantu masak, nyuapi, lalu saling menolong dan sebagainya. Luar biasa. Memang ada yang meninggal. Yang meninggal itu banyak juga, Pak. Karena memang atur ya, tapi setidaknya kita bisa menolong orang. Makanya banyak bed yang bagus-bagus itu, yang baru beli, itu dikasihkan di situ. Karena kita juga kekurangan bed. Sekarang mau beralih lagi. Kalau Bapak Ibu bisa membuat itu keren banget. LSPM. Muhammadiyah, kalau itu saya setuju, Pak, karena butuh tempat. Nah, kalau kemudian memang rata-rata di sekitar LSPM, contoh kasus di itu kemarin itu, sebenarnya meninggal setelah 3 bulan, anaknya meninggal, ya, saya sedih. Jadi ibu ini tetap minta harus dibawa pulang ke Sambas. Saya sudah tawarkan, Bu, kosnya mahal sekitar 21 juta. Kalau kemudian kita harus menanggung itu juga berat dan waktunya juga mepet karena sudah malam, sudah maghrib. Ya, saya minta relawan untuk menemani beliau karena saya harus mencari kontak ke beberapa ke PJ Gubernur, kami lama di Kalimantan. Jadi alhamdulillah akhirnya kita akses, semuanya dibantu. Jadi sampai kemudian mulai dari penjemputan sampai dia pulang, sampai di rumahnya, pemakaman semuanya dibantu oleh Pemda. Pesan itu menurut saya gini, peluang untuk menjawab kebutuhan publik ini penting banget. Ayo kita jadikan Semarang. Saya nggak tahu Semarang pasti juga banyak kasusnya. Karena Mas Putih saya lapori waktu beliau di Amerika, Mas, ada kasus seperti ini. Mas Marimba, itu puncak gunung es. Banyak sekali yang kasusnya seperti itu, yang Muhammadiyah harus hadir, segera buat shelter.
di sekitar rumah sakit siap tolong semua, siap laksanakan. Kita mau buat siap tolong di sana untuk menolong orang-orang duafa seperti itu. Alhamdulillah tertolong dari Pak. Makasih. Baik, kita berikan plus lagi. Terima kasih sekali apa yang telah disampaikan. Masih ada beberapa menit.